Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Akuntansi Sektor Publik kelas C akan menjelaskan tentang audit sektor publik. Namun sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Uli Hidayati NPM 111, kedua, Serli Arindawati NPM 115, dan yang terakhir, Salsa Mulia Asa Insani NPM 215. Audit sektor publik. Secara etimologi, audit atau pemeriksaan berasal dari bahasa Latin dengan kata audere, yang berarti mendengar. Mendengar yang efektif adalah sebuah aktivitas menyerap informasi dalam suatu media dengan menggunakan alat pendengaran yang diikuti dengan respon yang terprogram. Dengan demikian, agar kegiatan mendengar terjadi, maka harus ada informasi, harus ada media, harus ada alat pendengaran, dan harus direspon. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pemeriksaan atau suatu kegiatan menyerap, mengolah, dan merespon data yang dilakukan oleh pihak yang dapat dipercaya dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan terdiri dari beberapa kegiatan dilakukan oleh orang yang dapat dipercaya, disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, serta pihak yang berkepentingan menindaklanjutinya. Terkait dengan praktek akuntansi sebuah entitas, auditing lebih dikenal sebagai suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti serta informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Pengertian audit sektor publik. Dalam audit ada beberapa konsep yang perlu dipahami. Freeman dan Scholder menekankan 3 hal, yaitu yang pertama, auditor merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kejadian-kejadian, aktivitas-aktivitas, dan transaksi-transaksi yang membuat asersi tentang pertanggungjawaban hal-hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, auditor membandingkan asersi auditan terhadap kriteria yang ditetapkan dengan mengikuti proses-proses dan standar-standar audit yang sesuai dan melaporkan suatu pendapat atau pertimbangan lain berkenaan dengan hasil audit. Auditor ini dapat merupakan auditor eksternal maupun auditor internal. Yang ketiga, pengguna laporan memperoleh informasi dari auditan dalam hal asersi dan auditor dalam hal pendapat atau pertimbangan untuk digunakan dalam membuat evaluasi-evaluasi atau pengambilan keputusan berkenaan dengan pertanggungjawaban auditan. Adapun mengenai hubungan audit antara pihak pertama, auditor atau BPK, pihak kedua, entitas pelaporan, dan pihak ketiga, para pemakai laporan keuangan, dapat dilihat pada gambar yang tertera pada layar. Pihak pertama kepada pihak kedua, hubungannya adalah fungsi pemeriksaan. Sementara itu, dari pihak kedua ke pihak yang ketiga menunjukkan hubungan pertanggungjawaban atas kepercayaan untuk mengelola dana-dana publik. Pihak kedua, yaitu organisasi pemerintah, mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada pihak ketiga, yaitu para pemakai laporan keuangan. Sementara pihak pertama ke pihak ketiga adalah fungsi atestasi. Pihak ketiga akan merasa percaya setelah melihat laporan keuangan yang sudah diaudit oleh pihak pertama. Ditinjau dari proses dan teknik audit, tidak ada perbedaan mendasar antara audit sektor publik dan sektor swasta. Namun demikian, karena karakteristik manajemen sektor publik yang berkaitan dengan kebijakan dan pertimbangan politik serta ketentuan peraturan perundang-undangan, audit sektor publik harus memberikan perhatian yang memadai pada hal-hal tersebut. Perbedaan yang paling mendasar antara audit sektor publik dan audit swasta adalah pertimbangan kebijakan politik. Pada akhir proses audit, khususnya dalam audit keuangan, auditor akan menggunakan objektivitas terbaiknya dan rekomendasi secara menyeluruh. Auditor yang kurang berpengalaman dalam sektor publik biasanya memberikan rekomendasi yang kontroversial seperti meningkatkan harga untuk mengimbangi kenaikan beban.
Hal yang penting untuk membedakan audit sektor publik dan sektor swasta adalah perbedaan kepentingan antara kebijakan politik dan rasional ekonomi. Kebijakan politik biasanya diprioritaskan dalam sektor publik, setidaknya dalam jangka pendek. Berikut merupakan tabel perbedaan antara audit sektor swasta dan audit sektor publik di Indonesia. Untuk pelaksana audit sektor swasta, yaitu kantor akuntan publik, sementara pelaksana audit sektor publik yaitu lembaga audit pemerintah dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah. Objek audit sektor swasta yaitu perusahaan atau entitas swasta, sementara objek audit sektor publik merupakan entitas, program, kegiatan, fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Standar audit yang digunakan pada sektor swasta yaitu Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP yang dikeluarkan oleh IAI. Sementara standar audit yang digunakan pada sektor publik yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh BPK. Untuk kepatuhan terhadap perundang-undangan pada sektor swasta ini tidak terlalu dominan dalam audit. Sementara pada sektor publik merupakan faktor yang dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan audit sektor publik. Organisasi sektor publik mendapat amanah dan kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan sumber daya publik. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk mengelola sumber daya tersebut secara akuntabel dan transparan. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya tersebut, diperlukan audit pada sektor publik. Informasi yang diperlukan dari hasil audit sektor publik dapat digunakan oleh pihak internal, yaitu entitas yang diaudit, untuk pelaksanaan perbaikan internal. Di samping itu, hasil audit juga diperlukan oleh pihak eksternal, yaitu di luar dari entitas yang diaudit, untuk mengevaluasi apakah pertama, sektor publik mengelola sumber daya publik dan menggunakan kewenangannya secara tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan. Yang kedua, program yang dilaksanakan mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan etis, berkeadilan. Jenis audit sektor publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan SPKN, terdapat 3 jenis audit keuangan negara, yaitu audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Yang pertama, yaitu audit keuangan, adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance. Apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia atau berbasis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik. Yang ketiga, audit dengan tujuan tertentu adalah audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Audit dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi, review, atau prosedur yang disepakati. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian internal. Meskipun terdapat beberapa jenis audit pada sektor publik, lembaga audit pemerintah tidak harus melaksanakan audit tersebut sekaligus. Selain membutuhkan waktu yang cukup lama dan menyerap sumber daya yang cukup besar, pelaksanaan audit tersebut tidak akan memberikan nilai tambah yang besar sehingga hasil yang diperoleh tidak seimbang dengan sumber daya yang dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Arindawati, NPM 115. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar audit yang digunakan oleh para auditor.
Standar audit merupakan ukuran mutu yang berupa persyaratan minimum yang harus dilaksanakan oleh seorang auditor. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa standar audit keuangan negara Indonesia disusun oleh badan negara yang disebut Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pada awalnya, standar audit ini menggunakan Standar Audit Pemerintahan atau SAP 1995. Namun, pada tanggal 19 April 2007, BPK meresmikan standar audit yang baru, yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPK ini merupakan sebuah patokan untuk melakukan audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. SPKN ini berlaku untuk semua audit yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan, serta fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK sebagai auditor eksternal pemerintah memiliki 3 jenis pemeriksaan yang dapat dilaksanakan, yaitu yang pertama, pemeriksaan keuangan. BPK sebagai auditor eksternal pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mengecek apakah laporan keuangan tersebut telah dilaporkan secara jujur tanpa adanya kecurangan. Yang kedua, pemeriksaan kinerja. BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang meliputi pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. BPK melakukan pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menemukan permasalahan yang ada dalam pengelolaan kegiatan entitas. Dan selanjutnya, BPK akan memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja entitas di masa yang akan datang. Yang ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT. BPK melakukan pemeriksaan di luar dari pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Hasil dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini nantinya akan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil dari PDTT ini disajikan dalam 2 kategori, yaitu kategori yang pertama, Sistem Pengendalian Intern atau SPI, dan yang kedua yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK mempunyai fungsi. Yang pertama, fungsi operasional, yaitu melaksanakan pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara dan pelaksanaan APBN. Fungsi ini dilaksanakan oleh Auditama Keuangan Negara. Dan yang kedua yaitu fungsi yudikatif, yaitu melakukan peradilan kontabel dalam hal tuntutan perbendaharaan. Fungsi ini akan dilaksanakan oleh Irutama Waninsus. Dan yang ketiga, fungsi rekomendasi, yaitu memberikan saran atau pertimbangan pada pemerintah yang berhubungan dengan keuangan negara. Dan fungsi ini nantinya akan dilaksanakan oleh Irutama Renalev. Aparat Pengendalian Intern Pemerintah atau APIP yang terdiri dari BPKP, Itjen Departemen atau Unit Pengawasan LPND, dan Satuan Pengawas Intern BUMN atau BUMN merupakan auditor internal pemerintah. Tujuan pengawasan yang dilakukan oleh APIP ini adalah untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Sedangkan untuk ruang lingkup pemeriksaannya adalah pemeriksaan operasional dan pemeriksaan komprehensif. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP merupakan salah satu dari auditor internal pemerintah. BPKP ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Dalam pasal 71 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 menyatakan bahwa BPKB melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, BPKB juga menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan APBN. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKB mempunyai fungsi pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKB,
pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan, serta penyelenggaraan, pembinaan, dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandingan, perlengkapan, dan rumah tangga. Yang kedua, Inspektorat Jenderal atau Itjen Departemen atau Unit Pengawasan LPND. Itjen Departemen atau Unit Pengawasan Lembaga Pemerintahan dan Departemen awalnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 44 dan 45 Tahun 1974. Namun, keputusan tersebut sekarang telah dicabut. Dalam pengawasan APBN, Pasal 70 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 menyatakan bahwa Itjen Departemen atau Unit Pengawasan LPND melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran negara yang dilakukan oleh kantor atau satuan kerja atau proyek atau bagian proyek dalam lingkungan departemen atau lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga yang membawahi proyek yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BPKB. Dalam melaksanakan tugasnya, Itjen menyelenggarakan fungsi penyiapan, perumusan kebijakan, rencana dan program pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penilaian, pengusutan terhadap kebenaran pelaksanaan tugas, pengaduan, penyimpangan, dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan unsur-unsur departemen, pembinaan dan pengembangan sistem dan prosedur serta teknis pelaksanaan pengawasan, penyampaian hasil pengawasan, pemantauan dan penilaian penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, serta pelaksanaan urusan administrasi Itjen. Auditor internal pemerintah yang terakhir yaitu Badan Pengawasan Daerah atau Bawasda. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, maka akan diadakan kegiatan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Sesuai dengan pasal 222 Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, maka diatur bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan untuk kabupaten atau kota dikoordinasikan oleh gubernur, untuk pemerintahan desa dikoordinasikan oleh bupati atau wali kota, dan untuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dapat melimpahkannya kepada camat. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profesi auditor. Sejak tahun 2000, IAI telah membentuk Kompartemen Angkutan Sektor Publik atau disingkat dengan KASP, di mana KASP ini memiliki tujuan mengembangkan profesi akuntan sektor publik yang di dalamnya terdapat pengembangan profesi auditor sektor publik. KASP ini bekerja dengan instansi dan lembaga-lembaga negara yang berkaitan untuk mengembangkan kelengkapan profesi akuntan sektor publik. Terkait dengan audit pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2001, maka BPK akan menjadi Supreme Audit Institution yang dimana melakukan perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam mewujudkan pengelolaan negara ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang perlu dilakukan pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab negara. Dalam hal ini, BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut harus berdasarkan pada standar pemeriksaan yang disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. BPK juga memiliki kebebasan dan kemandirian dalam 3 tahap pemeriksaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, dan juga informasi dari berbagai pihak.
Dengan begitu, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang secara potensial. Selanjutnya ada laporan hasil audit dan opini yang merupakan sarana untuk mengkomunikasikan pekerjaan audit dan temuan audit secara komprehensif yang diberikan oleh tim audit kepada organisasi audit. Adapun peranan utama laporan audit yaitu jalan utama untuk memahami informasi tentang proses audit, di mana hal ini dilakukan agar institusi audit dapat memahami proses dan hasil dari audit yang dilakukan. Yang kedua, ada dasar dalam pembuatan surat opini audit dan keputusan audit. Dan yang ketiga, yaitu dasar untuk mengumpulkan dan mengolah informasi audit. Dalam hal ini, laporan audit menyampaikan informasi masalah yang berhubungan dengan belanja, pendapatan, dan juga kegiatan-kegiatan ekonomi yang relevan dari institusi atau pihak yang diaudit. Yang selanjutnya yaitu ada standar laporan audit. Yang kesatu yaitu lengkap, di mana laporan audit harus memuat semua informasi yang dibutuhkan untuk tujuan audit. Yang kedua, ada akurat, yaitu laporan audit harus menyajikan bukti yang benar dan menggambarkan temuan dengan tepat. Yang ketiga, yaitu objektif, di mana laporan audit disajikan secara netral tanpa melebih-lebihkan atau menekankan kinerja yang kurang. Yang keempat, yaitu meyakinkan, di mana laporan audit harus menjawab tujuan audit, temuan yang disajikan secara persuasif, dan kesimpulan secara logis yang berdasarkan fakta. Dan yang kelima, yaitu jelas, di mana laporan audit harus mudah dibaca dan dipahami, dan yang keenam yaitu ringkas, di mana laporan audit harus disajikan secara ringkas atau tidak lebih panjang dari yang diperlukan. Yang selanjutnya ada tipe opini atau pendapat auditor yang dapat digunakan dalam laporan audit atas laporan keuangan. Yang kesatu ada pendapat wajar tanpa pengecualian. Dijelaskan bahwa laporan keuangan auditan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang bersifat material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang kedua, ada pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, yaitu ada suatu keadaan atau kejadian yang mengharuskan auditor menambahkan penjelasan dalam laporan audit. Yang ketiga, ada pendapat wajar dengan pengecualian, yang menyatakan bahwa laporan keuangan auditan menyajikan usaha dan arus kas entitas yang harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dan yang keempat ada pendapat tidak wajar, yang menyatakan bahwa laporan keuangan auditan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dan yang kelima yaitu pernyataan tidak memberikan pendapat, yang menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan jika bukti tidak cukup untuk membuat kesimpulan. Dikemukakan bahwa audit kinerja muncul terlebih dahulu dalam sektor publik, kemudian diikuti oleh audit kinerja pada sektor privat yang lebih dikenal sebagai audit yang dilakukan oleh divisi audit internal. Government Auditing Standard mengemukakan standar pelaporan audit kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu audit harus membuat laporan audit untuk dapat mengkomunikasikan setiap hasil audit. Dan yang kedua, laporan audit harus mencakup tujuan, lingkup, dan metodologi audit. Hasil audit termasuk temuan audit, simpulan, dan pejabat yang bertanggung jawab. Yang ketiga, laporan audit harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas dan ringkas. Yang keempat, laporan audit diserahkan oleh organisasi audit kepada yang kesatu yaitu pejabat yang berwenang dalam auditor, dan yang kedua yaitu pejabat yang berwenang dalam organisasi yang mengatur pemeriksaan, dan yang ketiga yaitu pejabat lain yang bertanggung jawab, dan yang keempat yaitu pihak lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.